Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Dalam pertemuan kali ini, Pak Fendi akan masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang manusia prasejarah atau manusia purba. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Pak Fendi selalu mengingatkan ke kalian yaitu tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, karena ketika keadaan seperti ini kita harus melindungi diri kita, melindungi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi, seperti itu. Semoga kita tetap sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran sejarah dengan happy, dengan bahagia, dengan sehat, dengan santuy. Nah, seperti itu nih. Oke, kita langsung ke materinya saja. Nanti PowerPoint ini akan Pak Fendi share juga dan kita masuk ke bab yang kedua. Kita lihat di sini bab yang kedua. Bab kedua itu materi tentang apa nih? Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Kalian tahu praaksara itu apa? Sebelum ditemukannya tulisan pra sebelum aksara itu adalah tulisan. Nah, atau bisa dibilang ini materi tentang manusia purba. Oke, kita masuk di sini. Masa praaksara memiliki beberapa daftar isi. Di sini adalah masa praaksara, manusia purba, nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa praaksara, dan hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Itu nanti bab sendiri ya, dari nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa praaksara, dan hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Itu nanti bab sendiri. Kita lihat apa itu yang disebut masa praaksara. Nah, dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut prehistory. Pre atau sebelum, history adalah sejarah. Nah, jadi prehistory berarti sebelum masa sejarah, sebelum ditemukannya sejarah. Seperti itu, nggih. Kemudian, nah ini, masa praaksara juga disebut masa nirlika. Nir adalah tidak ada, sedangkan leka adalah tulisan. Jadi masa nirlika atau praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Nah, seperti yang Mbak Fendi tadi bilang, praaksara. Pra sebelum aksara adalah tulisan. Nah, itu nggih. Jadi sebelum ditemukannya tulisan. Nah, ini belum bisa disebut sejarah karena belum mengenal tulisan. Nah, di sini ada beberapa periodisasi masa praaksara. Kita lihat dari sebelah kiri. Nah, pembagian zaman berdasarkan geologi. Geologi itu apa? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang lapisan tanah. Nah, kita lihat berdasarkan geologi ini adalah mengacu pada umur lapisan bumi. Pembagian zaman di sini ada 4. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum atau Azoikum, itu yang pertama. Ini ketika bumi masih panas. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Paleo. Nah, zaman batu tua. Paleo itu tua ya. Bukan batu, maaf. Zaman tua. Nah, kemudian zaman Mesozoikum. Meso itu pertengahan. Dan Neozoikum yaitu neo baru, zaman baru, seperti itu. Sedangkan berdasarkan arkeologi, nah, mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeologi atau hasil-hasil kebudayaan manusia ini berdasarkan arkeologi. Zaman ini terbagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama, Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum, zaman batu madya atau tengah. Yang ketiga, zaman Neolitikum, zaman batu baru. Dan yang keempat, zaman Megalitikum. Kalian pasti tahu mega itu apa? Mega itu besar. Tikum itu adalah batu. Nah, zaman batu besar. Saat hasil kebudayaannya ini besar-besar. Contoh ada menhir, sarkofagus, waruga. Nah, kita nanti jelaskan.
Dan yang terakhir adalah zaman logam. Nah ini, saat hasil kebudayaan manusia bukan berupa batu lagi, melainkan berupa logam. Baik dari logam-logam ataupun logam mulia. Kita lihat di sini masa manusia purba. Inti materi kita adalah ini. Masa manusia purba. Lokasi penemuan manusia purba di Indonesia paling banyak itu ada di Pulau Jawa. Di sekitar lembah Sungai Bengawan Solo itu paling banyak. Kita lihat ini adalah Pulau Indonesia. Nah, pulau-pulau yang ada di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, maaf ini titiknya salah. Nah, ini sebenarnya ada di sekitar Jawa Timur. Nah, ini Sangiran, Trinil, Wajak, ini ada di Jawa Timur, yaitu aliran Sungai Bengawan Solo. Dan juga di Flores. Titiknya mohon maaf salah Pak Wendy tadi ngeditnya. Ini Flores Nusa Tenggara, nggih. Nah, ini wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba antara lain Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Nah, kita masuk ke jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, jenis-jenis manusia purba langsung saja bisa dibedakan menjadi 3 nanti. Yang pertama adalah Meganthropus. Mega, kalian tahu kan, manusia raksasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah Homo sapien. Homo sapien itu adalah manusia cerdas, seperti itu. Nah, ini ada beberapa gambar di sini, ada Museum Purbakala Sangiran. Nah, boleh ketika kalian besok libur dan corona sudah tidak ada, kalian bisa jalan-jalan ke Sangiran, nggih. Nah, itu bisa melihat bagaimana fosil hasil kebudayaan manusia purba itu sangat-sangat terabadikan di sana. Jadi kalian pasti banyak pengalaman ketika jalan-jalan ke Sangiran. Nah, ini salah satu peninggalan dari manusia purba. Kalau kalian lihat ini apa? Ini gigi ya, gigi dan tulang bawah gigi seperti itu dari Meganthropus atau manusia raksasa. Nah, fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koenigswerd pada 1941 di desa Sangiran sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Nah, ini paling tua yang ada di Indonesia itu adalah Meganthropus. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan juga gigi lepas. Ini gigi ya, awet sekali. Yang kedua, dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau yang disebut raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Artinya adalah manusia raksasa yang berasal dari Pulau Jawa. Itu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup antara 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Nah, di sini ada beberapa hasil yang ditemukan tetapi tidak banyak seperti itu. Nah, kita lihat selanjutnya yaitu Pithecanthropus. Apa itu Pithecanthropus? Nah, Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Oke banget ini ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Bubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Ini beberapa tempat ditemukannya fosil manusia purba jenis Pithecanthropus. Nah, beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus mojokertensis apa itu? Nah, Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Nah, itu Mojokertensis itu berarti lokasi penemuannya ada di Mojokerto. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koenigswerd
di Mojokerto tahun 1936. Kita lihat yang namanya penelitian itu tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan. Nah, ini penelitian ini terjadi sebelum Indonesia merdeka kan 1936. Karena apa? Dia di sini untuk mencari ilmu dan penelitian bagaimana sih keadaan kehidupan zaman dahulu. Nah, pada lapisan Pleistosen bawah ini hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Gigi juga ditemukan lagi. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kukuh, muka menonjol ke depan, dan volume otak 650 sampai 1000 cc. Nah, kalau kalian nggak ada gambaran kok ngopo sih ya? Mungkin kalian pernah nonton film SpongeBob yang ketika menjadi manusia purba itu jadi mukanya agak menonjol seperti itu, nggih. Itu gambaran saja. Kemudian ini Pithecanthropus atau Homo erectus. Nah, Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada 1890, Eugene Dubois atau Dubois itu panggilannya, berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Gubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini, nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Bayangin, dari Afrika mereka melakukan perjalanan bisa sampai ke tanah air kita, ke tanah Indonesia, ke Jawa. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun yang lalu. Jadi kalian jangan anggap apa mereka jalan kaki ya Pak. Nah, karena mereka hidupnya masih nomaden di sini Mas. Mereka mencari tempat yang paling banyak, paling mudah untuk hidup. Makanannya akeh, gampang nyari air seperti itu. Udaranya juga enak, kemudian iklimnya juga enak seperti itu kan. Nah, Indonesia cuma ada 2 iklim loh. Penghujan sama kemarau. Bayangkan ketika di Eropa seperti itu ada 4 iklim. Ada musim dingin, musim semi, nah musim panas, musim penghujan. Nah itu kan nanti lebih enak di Indonesia. Kita bersyukur hidup di Indonesia harusnya. Ciri fisik Pithecanthropus erectus atau Homo erectus yaitu badan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80 sampai 100 kg, tinggi badan antara 160 sampai 180. Terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otaknya ini 750 sampai 1000 cc. Ini berbeda dengan kita yang sudah lebih dari 1000 manusia saat ini. Dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Nah, masih menonjol ya bagian rahangnya ini. Kemudian ini, Homo sapiens. Artinya adalah manusia cerdas. Nah, sudah mirip seperti manusia atau seperti kita saat ini. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan volume otaknya yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Jadi ukuran otak itu berpengaruh terhadap kepandaian seseorang. Ngaten nggih. Jadi siapa tahu kalau kalian yang kepalanya besar berarti ukuran otaknya besar ini. Nah, seperti itu. Ya ini pinter. Nah, gambarannya kan ngono kuwi. Ning tidak semuanya ya. Nah, Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, tengkoraknya besar, volume otak 1650 cc. Nah, tadi kan rata-rata baru 1000 cc, ini 1650 cc, hampir seperti manusia saat ini. Muka datar dan lebar, datar lebar ya. Akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, sudah tidak seperti tadi yang menonjolnya sangat-sangat. Nah, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata. Langit-langit mulut besar dan dalam. Nah, rahang bawah masif dan lain sebagainya. Nanti akan Pak Fendi perlihatkan hampir semua ciri-ciri manusia purba ya.
jenis-jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia yaitu Homo wajakensis, nah manusia cerdas yang ditemukan di wajah, Homo soloensis, manusia cerdas yang ditemukan di Solo, dan Homo floresiensis, manusia cerdas yang ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Nah, gitu. Nah, ini kita lihat Homo wajakensis ya. Ditemukan di lembah Sungai Brantas, Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh Eugene Dubois pada 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup antara 40 sampai 25 ribu tahun yang lalu. 25 ribu tahun yang lalu itu sangat lama sekali. Von Koenigswarth mengkategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Sudah tahu mereka ada upacara penguburan. Berarti secara tidak langsung mereka sudah mengenal roh nenek moyang, sudah memiliki kepercayaan. Nah, selanjutnya di sini ada Homo soloensis. Pertama kali ditemukan oleh von Koenigswarth pada 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan, Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia purba jenis Homo soloensis diperkirakan hidup antara 900 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Sedangkan ini ada Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada 2003. Nah, ini masih baru sekali. Dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, Flores, manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Ini masih baru sekali. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi lebih kecil. Nah, ini bentuk Homo floresiensis ini lebih kecil daripada manusia-manusia Homo yang lainnya. Ini pokoknya lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Tengku Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrosephalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Nah, ini emang badannya kecil. Nah, ini ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Sedikit Pak Fendi memberikan gambaran ya. Kenapa kok banyak sekali manusia purba ditemukan di dekat sungai? Nah, karena yang pertama, sungai itu sebagai sumber kehidupan. Kalau kalian ingin tahu, sungai itu sebagai sumber kehidupan. Kenapa? Air. Air itu kan sumber kehidupan. Jadi semakin mudah untuk mendapatkan air. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah untuk mendapatkan makanan. Ketika kita tidak bisa berburu hewan yang ada di darat, kita bisa berburu hewan yang ada di sungai. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, banyak sekali tanaman-tanaman di sekitar sungai. Kenapa? Karena sekitar sungai itu merupakan tanahnya sangat subur. Nah, itu. Jadi banyak sekali kehidupan yang ada di dekat sungai itu nggih. Nah, kita lihat di sini ada ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat Meganthropus paleojavanicus. Nanti ini PowerPoint-nya saya sampaikan ke kalian. Dan kemudian di sini juga ada jenis manusia purba sesuai masanya. Nah, di sini Holozoen ada Homo sapiens, Pleistosen atas Homo wajakensis, Pleistosen tengah Pithecanthropus, dan Pleistosen bawah ada Pithecanthropus mojoketensis dan Meganthropus paleojavanicus. Sampai di sini yang bisa Pak Fendi sampaikan. Semoga bermanfaat presentasi dari Pak Fendi ini. Bisa kalian amati, kalian juga bisa membaca sendiri, nanti PowerPoint-nya juga Pak Fendi share. Pokoknya jaga kesehatan. Salam sehat, salam bertemu lagi dengan Pak Fendi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.